Kondisi terkini di Jalan Lintas Sumatera dan Lintas Timur Bakauheni Lampung kian memprihatinkan. Selama lebih dari 48 jam, antrean kendaraan khususnya truk sembako dari pelabuhan BBJ dan pelabuhan SMA tidak kunjung terurai. Antrean mengular panjang hingga ke pintu gerbang Bakauheni Harbor City, menjadikan arus lalu lintas lumpuh total. Tekanan di lapangan kian meningkat. Sejumlah sopir truk nekat menerobos antrean. Mereka khawatir muatan sembako, buah, dan sayuran membusuk. Bahkan ternak yang diangkut terancam mati. Meski petugas gabungan TNI Polri telah dikerahkan mengurai kemacetan, arus kendaraan pemudik terus memadati jalur menuju pelabuhan. Hal ini memicu penumpukan dan memperlambat pergerakan kendaraan. Bisa macet. Katanya ya udah banyak penumpukan di dalam katanya, cuman untuk saat ini kan untuk ASDP juga nggak ada isi. Nggak ada isi ya di pelabuhan ASDP ya? Kosong. Muatan. Nah kita lihat di berita semua kan udah semua di berita. Di ASDP sedangkan di ASDP kosong, sedangkan di sini khusus bawa buah, sembako ya pada numpuk semua. Sementara Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, menyatakan pihaknya belum menerima perintah dari KSOP Bakauheni untuk menambah armada. ASDP mengaku siap mengerahkan kapal tambahan ke sejumlah pelabuhan pembantu. Kalau kami mendapatkan perintah untuk menyiapkan armada yang kemudian kompatibel untuk di sana, pasti kami akan siapkan. Tapi sejauh ini kami belum mendapatkan informasi dari pihak KSOP sejauh mana penanganannya. Kalau memang mereka nanti menugaskan kami untuk menempatkan kapal, contoh misalnya di SMA kemarin kita juga sudah berlakukan di sana. Kita kirimkan Kotlin 5 untuk mengangkut yang di pelabuhan SMA. Gitu. Sampai sejauh ini sih kami belum mendapatkan informasinya dari KSOP. Kemacetan parah ini diduga terjadi karena tidak optimalnya pengoperasian pelabuhan pembantu. Dari 3 pelabuhan yang disiapkan, hanya 2 yang beroperasi. Akibatnya gelombang truk pengangkut kebutuhan pokok menumpuk tanpa distribusi yang merata dan berujung pada kelumpuhan total di Jalan Lintas Sumatera. Dari Lampung Selatan Lampung, Heri Fulistiawan Anyus melaporkan. Tabrakan beruntun yang melibatkan 1 unit truk tronton bermuatan jeruk dengan 3 unit mobil dan 1 sepeda motor terjadi di Jalinsum, Desa Janji, Kecamatan Bila Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. 1 pemudik yang mengendarai sepeda motor tewas di lokasi usai terlibat dalam kecelakaan tersebut. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Labuhan Batu mengevakuasi korban ke RSUD Rantau Prapat. Kejadian dipicu oleh truk tronton yang datang dari arah Medan menuju Pekanbaru Riau. Setibanya di lokasi, truk melaju kencang dan diduga mengalami remblong sehingga menghantam 4 kendaraan lain yang satu arah di depannya. Truk paling belakang dia dengan kecepatan tinggi, yang di depan pelan karena rame, yang belakang kena tendang dia, jadi beruntun. Terbang lah itu semua. Yang terlibat ada berapa kendaraan ini, Bang? Yang terlibat ada 4-5 sepeda motor. Bang, tadi ada korban jiwa nggak nih, Bang? Korban jiwa 1 orang. Kasus kecelakaan dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Polres Labuhan Batu. Seorang pria mengaku wartawan ditangkap tim unit reskrim Polsek Bukit Raya Pekanbaru Riau usai melakukan pemerasan terhadap kalapas di Pekanbaru. Pria 59 tahun itu ditangkap beserta barang bukti uang tunai 5 juta rupiah. Sebelumnya pelaku bersama seorang temannya berinisial RH meminta uang kepada pihak lapas Pekanbaru sebesar 70 juta rupiah dengan dalih untuk menurunkan atau menghapus pemberitaan negatif terkait lapas di media sosial. Namun uang yang disepakati sebesar 15 juta rupiah. Uang sebesar 10 juta sebagai kompensasi untuk menghapus pemberitaan serta konten di media sosial. Sementara sisanya 5 juta rupiah rencananya untuk dibagi-bagikan kepada teman-temannya. Motifnya dari pelapor menyampaikan untuk men-take down beberapa berita ya dengan memberikan imbalan sejumlah uang. Totalnya
Total ini minta berapa Kapolsek? Diminta awal kurang lebih sekitar 70 juta, ya. Kemudian ada bargaining di sana, ya, sehingga turun sejumlah 15 ya. 15. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 483 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Petugas Direktorat Siber Polda Sumut menggerebek 2 kamar di salah satu apartemen mewah di Kota Medan yang dijadikan sebagai markas operator praktek perjudian online. Para pelaku yang tengah asik mengoperasikan situs judi online ini pun tak berkutik saat petugas melakukan penggerebekan. Ketika kamar digerebek, total ada 19 orang pelaku berbagai peran yang ditangkap. 8 orang diantaranya wanita. Petugas turut menyita barang bukti elektronik yang digunakan dalam beroperasi. Sementara modus operandi para pelaku melakukan aktivitas judi online dengan cara mempromosikan situs judi online melalui sejumlah media sosial. Setelah 2 tahun beroperasi, mereka berhasil meraup keuntungan omset sebanyak 7 miliar rupiah. Yang diawali dengan mempromosikan adanya permainan judi online melalui aplikasi WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kini 19 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 426 tentang perjudian ancaman hukuman 9 tahun pidana penjara. Di Medan, Sumatera Utara, Amin Rashid, iNews melaporkan. Dua warga negara asing asal Liberia tak berkutik saat ditangkap jajaran kepolisian Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat. Kedua WNA ini diamankan petugas saat tengah makan di salah satu ruangan apartemen kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Setelah menunjukkan surat penangkapan, petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap kedua WNA. Penangkapan kedua WNA ini terkait keterlibatan penipuan uang dolar palsu dengan modus black dollar atau dolar hitam. Black dollar merupakan salah satu bentuk penipuan dengan modus penggandaan uang. Pelaku mengelabui korbannya dengan memperlihatkan uang berwarna hitam. Uang tersebut diklaim bisa diubah menjadi mata uang asli dengan menggunakan cairan khusus. Modus tersebut hanyalah bentuk tipu daya untuk meyakinkan korban agar menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku. Telah mengamankan 2 orang warga negara asing, yang mana warga negara Liberia, di apartemen Meruya, Jakarta Barat. Kepada warga masyarakat jangan tergiur ataupun berhati-hati untuk bertransaksi dengan warga negara asing yang menawarkan dolar dengan berlipat ganda. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua WNA ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto belusukan ke permukiman di bantaran rel kereta api Senen, Jakarta pada Kamis sore. Prabowo melihat langsung kondisi di lokasi, sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo belusukan didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Ia datang tanpa penjagaan ketat dan mendapat apresiasi dari warga setempat. Sembari menyalami masyarakat, Prabowo juga berbincang dan mendengarkan aspirasi langsung dari warga. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Mungkin kalau saya udah lama tinggal di sini, kalau ada yang mau nempatin kayak rumah susun, ya saya mau Pak. Mungkin saya udah nggak tinggal di rel lagi.
Sebelum meninggalkan lokasi, Presiden Prabowo Subianto kembali menyapa masyarakat dari mobil kepresidenan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.